Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aridi dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan mata kuliah Pendidikan IPS dengan dosen pengampu Bapak Dahlan Hasim MPD. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang ada kaitannya dengan mata kuliah IPS. Demikian materi ini saya paparkan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Dahlan Hasim selaku dosen pengampu mata kuliah IPS. Baik, selanjutnya yaitu mengidentifikasi prinsip programitas dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Mengidentifikasi prinsip-prinsip pengetahuan IPS. Definisi prinsip. Istilah prinsip diartikan sebagai secara berpikir atau cara bertindak. Dengan demikian, prinsip-prinsip organisasi dalam adalah hal yang harus dipedomani oleh organisasi dalam menjalankan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Prinsip-prinsip organisasi menawarkan petunjuk untuk menciptakan sebuah organisasi agar efektif dan efisien dalam situasi yang dinamis dan kompleks. Prinsip-prinsip secara umum. 1. Prinsip rumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan. Tentu saja. Misalkan seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan organisasi harus berjalan dengan tujuan organisasi. Prinsip-prinsip secara umum. Prinsip pembagian kerja untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Prinsip-prinsip secara umum. Yang pertama, prinsip pendelegasian kekuasaan atau disebut wewenang. Dalam menjelaskan kegiatan, unit harus diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat diminta pertanggungjawabannya. Yang keempat, prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan dengan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak akan maksimal. Yang nomor kelima, prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisien dari seorang pemimpin yang dapat membawa beberapa orang yang dibawahinya, sehingga orang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Prinsip tingkat pengawasan. Dalam menjalankan sebuah organisasi sesuai bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Dari bos tersebutlah kita menerima perintah, dan kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Nomor kelima, prinsip nomor keenam, yang selanjutnya ada dalam tulisan yang berjudul Flavor of Industrial Management
Mereka mengemukakan 7 prinsip organisasi. Di antaranya ada prinsip tujuan atau sering disebut principle of objective. Yang kedua, prinsip wewenang dan tanggung jawab atau sering disebut principle of authority and responsibilities. Yang ketiga, prinsip wewenang atau pokok yang disebut principle of unlimited authority. Yang keempat, prinsip penugasan kewajiban atau sering dalam bahasa Inggris sering disebut principle of assignment to duties. Prinsip yang kelima yaitu prinsip definisi. Yang keenam, prinsip kesamaan. Yang ketujuh, prinsip efektivitas organisasi. Oke, yang mungkin yang selanjutnya ada tujuan atau objektif, analisis, penyusunan fungsi, kesamaan, koordinasi, komunikasi, penyesuaian jenjang, kontrol, rentangan kontrol, asas pengecualian, pelimpahan, ada juga staf dan wewenang dan tanggung jawab. Ada juga kesederhanaan, standarisasi, siviliasi, berkelangsungan, fleksibel, keseimbangan, hubungan langsungan. Nah, mungkin pada intinya itulah dari prinsip-prinsip berikut. Terima kasih, untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.